Salam saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu ayat Alkitab di mana saya ambil di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai yang kedua. Efesus 5 ayat 1 sampai yang kedua. Judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di sini jelas dikatakan bahwa jadi anak-anak terang. Nah, anak-anak terang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah bagaimana kita sebagai anak yang sudah ditebus, sudah dikasih Allah, sudah mendapat anugerah kasih Allah, maka kita juga harus memiliki kasih itu sendiri, saudara. Sebagai perbandingan yang ada di dalam perjanjian lama, saudara, kita tahu bahwa Abraham itu dijadikan Allah sebagai keturunan Abraham, dijadikan Allah sebagai keturunan yang tidak terhitung banyaknya. Di situ Abraham dan keturunan-keturunannya membuat suatu tanda, saudara, di mana tanda itu yang membuktikan bahwa mereka menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Nah, saudara, tanda itu adalah sunat, saudara. Bagaimana yang kita tahu, aktivitas itu, sunat itu bertujuan untuk memisahkan yang kotor. Di dalam perjanjian lama itu bersifat hukum yang wajib, saudara. Tetapi ketika kita hidup di dalam perjanjian baru, sunat itu diibaratkan sebagai lahir baru, saudara. Bagaimana ketika kita ingin memulihkan hubungan kita dengan Allah, kita harus membuang segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kita harus bertobat, kita harus lahir baru, kita percaya Yesus, baru kita mendapat anugerah keselamatan, saudara. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di sini dikatakan, saudara, hiduplah dalam kasih. Artinya apa, saudara? Di dalam perjanjian lama banyak aturan, banyak perintah yang ditujukan kepada manusia untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membuat mereka selamat. Mereka harus melakukan ke-10 hukum Taurat. Lah, itu berarti bahwa perbuatan mereka itu yang menyelamatkan. Tetapi ketika Yesus datang di dalam perjanjian baru, dia membawa suatu kasih, saudara. Artinya apa, saudara? Bukan perbuatan kita, bukan kebaikan kita, bukan ritual agama kita yang menyelamatkan, bukan kegiatan rohani kita yang menyelamatkan, tapi di sini iman akan kasih Allah. Artinya iman bahwa kita menerima anugerah keselamatan. Anugerah itu cuma-cuma, saudara, gratis bagi siapa saja yang percaya Yesus. Jadi, saudara, kalau Anda sudah percaya Yesus, Anda tinggal memiliki kasih itu, saudara. Dan Anda harus berpikir, Anda diselamatkan itu karena anugerah, bukan karena kekuatan Anda, bukan karena perbuatan kita, saudara, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita, tapi hanya karena anugerah Allah. Amin. Tuhan Yesus berkati.